Pelabuhan merupakan simpul utama dari rantai sistem kegiatan transportasi laut yang ada di Indonesia. Transportasi laut menjadi transportasi utama di bidang perdagangan. Hampir 90% kegiatan perdagangan luar negeri dan dalam negeri melalui jalur laut. Pelabuhan sebagai tumpuan tatanan sistem pertumbuhan ekonomi menjadi sarana pelayanan jasa kapal dan barang. Pelayanan jasa kapal dan barang meliputi berbagai aspek pelayanan yang ada di wilayah pelabuhan. Sebagai contoh pelayanan jasa kapal ialah pelayanan yang berkaitan dengan pemanduan kapal, penundaan kapal, jasa tambat, dan pelayanan air. Selain itu, ada juga pelayanan barang yang meliputi pelayanan di dermaga, pelayanan gudang, pelayanan lapangan penumpukan, dan pelayanan kegiatan bongkar muat. Pelayanan kegiatan bongkar muat sebagai salah satu pelayanan barang menjadi kegiatan utama di setiap pelabuhan yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali Pelabuhan Palembang yang dikelola langsung oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, saya dapat mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan bongkar muat dan menyeimbangkan ilmu teori yang ada di akademi dan di lapangan secara langsung. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman jangan lupa tetap simak video pemaparan materi hasil praktek kerja lapangan saya ini sampai dengan selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya di PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang dengan judul Prosedur Pelayanan Bongkar Muat Non-Peti Kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan bongkar muat non-peti kemas. Tentunya sebelum hal itu kami sampaikan secara lebih lanjut, izin nama saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zona Rizky Pratama, NRP 2202073, tingkat 2 Akademi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Bahtera Yogyakarta dengan program studi D3 Manajemen Transportasi Laut. Ada beberapa hal yang ada dalam laporan praktek kerja saya ini. Yang pertama, yang nantinya akan kita utarakan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umum perusahaan di mana di sini PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Yang ketiga, pembahasan mengenai pelayanan bongkar muat non-peti kemas. Yang keempat adalah penutup. Selanjutnya, kita memasuki bab pertama yaitu bab 1 bab pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini tentunya ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, kemudian ada tujuan praktek kerja lapangan, kemudian ada manfaat praktek kerja lapangan. Baik, yang pertama, latar belakang. Latar belakang yang mendasari masalah yang penulis ambil judulnya ialah adanya peningkatan arus kegiatan perdagangan barang melalui laut, maka keberadaan perusahaan barang dan jasa seperti perusahaan bongkar muat memiliki peranan yang cukup besar. Peranan perusahaan bongkar muat dalam kegiatannya meliputi self-dooring, cargo dooring, dan receiving delivery dapat menunjang sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satunya PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang yang bergerak di bidang pelayanan barang berupa pelayanan bongkar muat peti kemas dan non peti kemas. Kondisi arus bongkar muat non peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang ini tidak terlepas dari pelayanan yang ada di dermaga konvensional atau dermaga multipurpose melalui penyediaan sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan bongkar muat tersebut. Untuk mengetahui proses pelayanan bongkar muat non peti kemas serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, maka penulis yaitu saya sendiri mengambil judul laporan Prosedur Pelayanan Bongkar Muat Non-Peti Kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Baik, yang dari rumusan masalah. Beberapa masalah yang akan kita bahas pada presentasi kali ini ialah A. Bagaimana proses pelayanan kegiatan bongkar muat non-peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. B. Dokumen apa saja yang diperlukan dalam kegiatan bongkar muat non-peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang C. Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat non-peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Dan yang terakhir, upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat non-peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Baik, selanjutnya C. Tujuan praktek kerja lapangan. Ada beberapa tujuan praktek kerja lapangan ini
Yang pertama, untuk mengetahui proses pelayanan kegiatan bongkar muat non-peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. 2. Untuk mengetahui dokumen yang diperlukan dalam kegiatan bongkar muat non-peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. 3. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat non-peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang keempat, untuk mengetahui usaha apa dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bongkar muat non-peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Selanjutnya, ada manfaat praktek kerja lapangan. Dalam praktek kerja lapangan ini tentunya memiliki banyak manfaat. Penulis membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, manfaat bagi penulis sendiri. Yang kedua, manfaat bagi akademi. Yang ketiga, manfaat bagi perusahaan. Yang keempat, manfaat bagi masyarakat umum. Yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu menyeimbangkan ilmu pengetahuan antara teori di akademi dengan hasil praktek di lapangan, serta melatih disiplin dan tanggung jawab dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Bagi akademi, menciptakan hubungan baik antara perusahaan tempat praktik kerja lapangan dengan akademi. Sedangkan bagi perusahaan, menjadi bahan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan pelayanan bongkar muat dalam hal kegiatan bongkar muat. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat umum, yaitu memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan bongkar muat non-peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Baik, bab 2 gambaran umum perusahaan, yaitu mengenai A. Sejarah singkat perusahaan, B. Profil perusahaan, C. Struktur organisasi perusahaan, yang ke D. Visi, misi, dan nilai perusahaan, serta yang ke E. Kegiatan umum perusahaan. Baik, yang pertama A. Sejarah singkat PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Sejarah singkat yaitu diawali dengan cikal bakal Pelabuhan Palembang yang sekarang ini sudah dikenal sejak abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi, yaitu pada zaman keemasan Kerajaan Sriwijaya yang merupakan pusat perdagangan antar bangsa dan pusat kebudayaan agama Buddha. Kemudian pada tahun 683 Masehi, Pelabuhan Palembang terletak di tepi sungai Tangga Buntung di situs Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, pada tahun 1821 Masehi, pelabuhan pindah ke Bom Jati di depan Benteng Kuto Besak atau BKB. Selanjutnya, tahun 1914 Masehi, pelabuhan pindah lagi ke hilir yang sekarang disebut Gudang Garam. Selanjutnya, pada tahun 1924 Masehi, pelabuhan dipindahkan ke kawasan Bom Baru sampai saat ini, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam Setblad nomor 545 tahun 1924. Kemudian ada beberapa instansi yang mengolah pelabuhan di wilayah Sumatera Selatan. Yang pertama, pada tahun 1924 sampai 1942 diolah oleh pemerintah Belanda. Helvendister. Pada tahun 1942 sampai 1945 diolah pemerintah Jepang, Uno Butai. Pada tahun 1945 sampai 1946 masa peralihan. Pada tahun 1946 sampai 1948 diolah oleh Akademi Laut Republik Indonesia. Diolah oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Pada tahun 1948 sampai 1952 diolah oleh Havenmeester pemerintahan Belanda. Kemudian pada tahun 1952 sampai 1958 diolah oleh Syah Bandar. Selanjutnya pada tahun 1958 sampai 1963 diolah oleh Jawatan Pelabuhan. Kemudian pada tahun 1963 sampai 1964 diolah oleh PN Pelabuhan. Selanjutnya pada tahun 1964 sampai 1968 diolah oleh Penguasa Pelabuhan. Selanjutnya pada tahun 1969 sampai 1983 diolah oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan. Selanjutnya pada tahun 1983 sampai 1991 diolah oleh Forum Pelabuhan 2 Persero sesuai dengan PP nomor 15 tahun 1983. Selanjutnya pada tahun 1991 sampai 2021 diolah oleh PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero sesuai dengan PP nomor 57 pada tahun 1991. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai sekarang ini diolah oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional Palembang sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2021. Baik. Selanjutnya akan kita bahas mengenai profil perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Oke, PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang ini dikenal dengan IPC Palembang, di mana beralamat di Jalan Belinyu nomor 1 Bom Baru, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk kontak informasinya ada di nomor 0711 710611. Baik. Selanjutnya
aspek-aspek legal yang melandasi berdirinya PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, kemudian Keputusan Menteri Nomor 26 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, kemudian Keputusan Menteri Nomor 27 tentang penyelenggaraan pelabuhan khusus, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 berkaitan tentang merger Pelindo atau penggabungan pelabuhan Indonesia. Baik, selanjutnya ada beberapa kawasan atau wilayah PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang pertama kawasan Bom Baru, yang kedua kawasan Pelaju, yang ketiga kawasan Gandus, kemudian yang keempat kawasan Kertapati, yang kelima kawasan Seigrong, yang keenam kawasan Prajen, dan yang ketujuh kawasan Seilais atau kawasan Sungai Lais. Selanjutnya, struktur organisasi PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang ini dipimpin oleh seorang General Manager, di mana membawahi Deputi General Manager di bagian kepatuhan bisnis, bagian komersial, bagian operasi dan teknik, bagian keuangan dan SDM. Di mana bagian kepatuhan bisnis ini dibagi sub bagian hukum dan asuransi, kemudian sub bagian manajemen risiko dan pengendalian mutu, sub bagian HSSE, dan sub bagian pengadaan dan pengendalian internal. Untuk subbagian hukum dan asuransi ini dibagi menjadi kelompok kerja hukum, klaim, dan asuransi. Selanjutnya, bagian manajemen risiko dan pengendalian mutu ini dibagi kelompok kerja, manajemen risiko dan pengendalian mutu. Untuk bagian HSSE ini dibagi kelompok kerja lingkungan dan kelompok kerja K3, PMK, dan PFSO. Untuk bagian pengadaan dan pengendalian internal ini dibagi kelompok kerja pengadaan dan kelompok kerja pengendalian internal. Selanjutnya, bagian komersial ini dibagi menjadi subbagian komersial dan subbagian properti. Untuk subbagian komersial ini dibagi kelompok kerja komersial, dan untuk subbagian properti dibagi menjadi kelompok kerja bagian properti. Selanjutnya, bagian operasi dan teknik. Nah, disinilah penulis ditempatkan untuk melaksanakan praktek kerja lapangan, yaitu di subbagian perencanaan, pengendalian, dan operasi umum. Kemudian ada subbagian pelayanan kapal, kemudian subbagian fasilitas, kemudian ada subbagian utilitas dan sistem informasi. Untuk subbagian rendal itu ada di bagian rendal dan opum. Untuk subbagian pelayanan kapal ini ada kelompok kerja perencanaan dan operasi pemanduan, ada kelompok kerja komunikasi dan prasarana pemanduan. Untuk bagian fasilitas ini ada dibagi kelompok kerja fasilitas. Sedangkan untuk subbagian utilitas dan sistem informasi ini dibagi menjadi kelompok kerja utilitas dan kelompok kerja sistem informasi. Selanjutnya, bagian keuangan dan SDM ini dibagi menjadi subbagian keuangan dan subbagian SDM umum dan KBL. Untuk subbagian keuangan ini dibagi menjadi bagian anggaran dan akuntansi. Untuk subbagian umum dan KBL ini dibagi kelompok kerja SDM. Selanjutnya, di bagian keuangan ini juga ada kelompok kerja perbendaharaan dan perpajakan. Untuk subbagian SDM umum dan KBL ini dibagi juga bagian kelompok kerja umum dan KBL. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai visi, misi, dan nilai perusahaan pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Untuk visi IPC Palembang ialah menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Untuk misi IPC Palembang ialah mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan misi yang kedua ialah menyediakan jasa kepelabuhanan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka. Baik, untuk nilai perusahaan atau core value IPC Palembang ini berpedoman pada core value BUMN, yaitu akhlak, di mana ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Akhlak ini merupakan pemetaan dari core value IPC sebelumnya, yaitu cinta. Untuk akhlak ini yaitu mengenai amanah, di mana PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang ini memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Untuk kompeten itu selalu belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk harmonis yaitu saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Untuk loyal yaitu sangat berdedikasi pada perusahaan. Kemudian adaptif yaitu terus berinovasi ke depannya. Selanjutnya untuk kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Baik, selanjutnya kita akan membahas kegiatan umum yang ada di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang.
Beberapa kegiatan umum yang ada di PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang ialah pelayanan kapal, kemudian ada pelayanan barang, kemudian ada pelayanan peti kemas, kemudian ada pelayanan di dermaga, pelayanan rupa-rupa, pelayanan terminal mobil. Untuk pelayanan kapal ini melakukan pelayanan yaitu pemanduan dan kapal takbut. Untuk pelayanan barang ini ada pelayanan jasa bongkar muat. Untuk pelayanan peti kemas ini di dermaga khusus peti kemas. Untuk pelayanan dermaga ini di dermaga multipurpose atau dermaga konvensional, dan untuk pelayanan rupa-rupa misalnya pengisian tongkang air bersih. Untuk pelayanan terminal mobil ini adalah di pelayanan unitize, maksudnya nanti di mana mobil-mobil yang dari Jakarta yang akan dikirim ke wilayah Sumatera Selatan melalui pelayanan terminal mobil atau car terminal yang ada di PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Baik. Selanjutnya masuk ke bab 3, pembahasan. Nah, apa aja yang akan kita bahas dalam laporan praktek kerja lapangan ini? Yang pertama, proses pelayanan kegiatan bongkar muat non peti kemas. B. Dokumen kegiatan bongkar muat non peti kemas. C. Hambatan dalam kegiatan bongkar muat non peti kemas. Dan D. Usaha mengatasi hambatan kegiatan bongkar muat non peti kemas. Baiklah, yang pertama kita memasuki proses pelayanan kegiatan bongkar muat non peti kemas di PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Baik, beberapa hal sebelum memasuki ke proses pelayanan, ya kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian bongkar muat, terus prosesnya pelayanan kegiatan bongkar muat non peti kemas di Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang ini bagaimana, kemudian ada jenis-jenis muatan barang, terus kemudian ada instansi-instansi yang terkait dalam kegiatan bongkar muat, kemudian ada fasilitas bongkar muat pada pelabuhan, kemudian alat bongkar muat non peti kemas pada Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Baik, teman-teman, kira-kira apa ya pengertian daripada bongkar itu? Baik, bongkar ialah suatu kegiatan pemindahan dari satu tempat ke tempat lain, dan juga bisa dikatakan suatu pembongkaran barang dari kapal ke dermaga, dari dermaga ke gudang, atau sebaliknya dari gudang ke gudang, atau dari gudang ke dermaga baru diangkat ke kapal. Selanjutnya, apa sih itu muat? Muat adalah suatu kegiatan memindahkan barang dari truk atau gudang lini satu, kemudian menaikkannya dan menumpuknya di atas kapal. Nah, kan tadi udah kita bahas mengenai bongkar dan muat. Sekarang apa sih pengertian daripada bongkar muat itu? Baik, bongkar muat ialah kegiatan pemindahan barang dari dan atau ke kapal, meliputi kegiatan pembongkaran barang dari kapal ke kapal ke atas dermaga, di lambung kapal ke gudang, ke lapangan penumpukan atau sebaliknya. Itu gambar sebagai contoh yaitu kapal kemudian diangkut oleh forklift di bagian dermaga, kemudian dibawa ke gudang, ditumpuk di gudang, dan kemudian lanjut ditumpuk di alat angkut, di mana tadi bagiannya itu sudah dijelaskan, itu stevedoring, cargo dooring, dan receiving delivery. Selanjutnya yang akan kita paparkan ialah bongkar muat non peti kemas. Nah, bongkar muat non peti kemas ini ada secara langsung dan tidak langsung. Oke, secara langsung yaitu pemuatan atau pembongkaran dari truk langsung ke kapal, atau pembongkaran dari kapal langsung ke truk. Untuk secara yang tidak langsung yaitu kegiatan bongkar muat barang dari kapal ke dermaga, perpindahan barang dari dermaga ke gudang transit, kemudian kegiatan penyusunan dan penyimpanan barang di gudang transit, dan selanjutnya kegiatan delivery kepada penerima barang atau yang mewakili. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit mengenai apa itu stevedoring, cargo dooring, dan receiving delivery. Ini merupakan ruang lingkup daripada kegiatan bongkar muat. Yang pertama, stevedoring. Stevedoring ialah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga atau tongkang atau truk, atau memuat barang dari dermaga atau tongkang atau truk ke dalam kapal sampai tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan kren kapal atau kren darat. Kemudian cargo dooring ini yaitu mengangkut barang dari dermaga menuju ke gudang atau lapangan penumpukan barang, selanjutnya menyusunnya di gudang atau lapangan penumpukan barang di wilayah yang disediakan di pelabuhan atau sebaliknya. Selanjutnya receiving delivery yaitu kegiatan memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang atau di lapangan penumpukan dan menyerahkan kepada penerima barang atau consignee. Baik, inilah urutan proses pelaksanaan kegiatan bongkar muat non peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Palembang. Yang pertama, sebelum melakukan kegiatan bongkar muat, perusahaan shipping agency menginformasikan akan ada rencana kegiatan bongkar muat barang atau RKBM melalui sistem in-app-net secara online dan via komunikasi telepon kepada pegawai divisi operasi dan umum. Baik, selanjutnya
Yang kedua, perusahaan shipping agency mengirimkan dokumen-dokumen barang yang akan dibongkar atau dimuat kepada divisi operasi dan umum. Ketiga, yaitu bagian staf administrasi operasi dan umum melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang diajukan oleh perusahaan shipping agency. Baik, yang keempat ialah setelah diverifikasi dari manajer bagian divisi operasi dan umum, apabila terdapat kesalahan pada dokumen, maka akan dikembalikan lagi ke perusahaan shipping agency. Dan apabila tidak ada kesalahan pada dokumen, maka akan diproses selanjutnya. Baik, kita memasuki urutan yang kelima. Setelah dokumen terverifikasi dengan baik, maka perusahaan shipping agency mengajukan surat izin kegiatan bongkar muat dan olah gerak kapal kepada kantor syah bandar dan otoritas pelabuhan KSOP dan surat kesehatan dari kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Kemudian yang keenam, ketika pihak KSOP memberikan surat izin kegiatan bongkar muat dan olah gerak kapal di pelabuhan, maka selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan rapat operation planning. Rapat ini dilakukan di ruang PPSA Pelindo yang dihadiri oleh perusahaan shipping agency, perusahaan EMKL, perusahaan cargo owner atau shipper atau yang mewakili, kemudian pandu laut atau pandu bandar yang akan memandu dari wilayah kolam pelabuhan sampai dengan pelabuhan Palembang, kemudian perusahaan bongkar muat, di mana perusahaan bongkar muat ini ada di PT Pelabuhan Indonesia dan atau apabila mereka menggunakan perusahaan bongkar muat sendiri. Dalam rapat operation planning ini ada beberapa hal yang akan dibahas yang berkaitan dengan rencana kapal sandar, rencana waktu kegiatan bongkar muat, kesiapan alat dan alat apa aja yang akan diperlukan, kemudian kesiapan tenaga kerja bongkar muat, kemudian ada tracking dan pengangkutan jalur darat, selanjutnya ada TKBM atau tenaga kerja bongkar muat dan lapangan penumpukan serta gudang yang akan digunakan untuk penimbunan barang nantinya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu setelah mendapatkan hasil kesepakatan pada rapat operation planning dan kapal mendapatkan izin dari KSOP mengenai olah gerak serta dari KKP mengenai kesehatan kapal, maka kapal dapat bersandar di dermaga multipurpose atau dermaga konvensional di wilayah Palembang. Sebagai bukti penyandaran kapal, maka akan diterbitkan dokumen ikat tali dari PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang yang ditandatangani oleh master kapal atau nahkoda atau mungkin mualim atau yang bertugas di departemen di kapal serta petugas tambat yang diketahui oleh SPV bagian operasi dan umum. Baik, yang kedelapan ialah untuk teknis pelaksanaan kegiatan bongkar muat di dermaga multipurpose biasanya dibagi menjadi beberapa kade dari D sampai I. Untuk kade A tidak digunakan karena ini merupakan kade khusus untuk staffing karet wilayah perairan lokal di Palembang. Baik, selanjutnya yang ke-9. Untuk kegiatan bongkar muat barang-barang unitized seperti mobil, truk, dan lain-lain biasanya berada di wilayah KDBDE. Untuk kegiatan ini diawali dengan pembukaan ramdor kapal yang terletak di buritan bagian samping karena ini merupakan kapal khusus. Setelah itu mobil atau truk keluar masuk dari pintu ramdor tersebut yang diarahkan oleh petugas. Ketika kegiatan bongkar, maka mobil truk yang sudah turun dari wilayah dermaga langsung menuju ke karkar terminal yang jaraknya tidak jauh, kurang lebih 500 meter dari wilayah dermaga. Untuk kegiatan muatnya yaitu truk atau mobil sebelumnya sudah diparkiran di sepanjang dermaga. Untuk kegiatan bongkar muat ini biasanya hanya memerlukan waktu beberapa jam saja, tergantung situasi dan kondisi cuaca di wilayah Palembang. Dengan demikian, kegiatan bongkar muat kendaraan ini termasuk ke bagian kegiatan bongkar muat yang sangat efektif, bisa dibilang begitu, karena tidak membutuhkan waktu berhari-hari untuk kegiatan bongkar muatnya. Baik, yang selanjutnya 10. Untuk kegiatan bongkar muat barang general kargo, biasanya di kade B atau DE. Kegiatan bongkar muat general kargo selalu menggunakan kren darat atau gantry jib crane, tetapi tidak menutup kemungkinan juga menggunakan kren yang ada di kapal. Untuk kren yang ada di darat biasanya menggunakan gantry jib crane dan shore crane tergantung permintaan perusahaan. Terkhusus untuk pembongkaran barang jenis equipment, maka dilakukan penumpukan terlebih dahulu di lapangan penumpukan di wilayah dermaga. Kemudian setelah kegiatan bongkar muat selesai, akan diambil perusahaan yang terkait untuk dibawa ke gudang. Selanjutnya 11, untuk kegiatan bongkar muat curah kering seperti pupuk kayak gitu atau beberapa pembongkaran yang termasuk ke curah kering yaitu tadi pupuk biasanya atau semen biasanya berada di KDD. Untuk teknis pelaksanaan bongkar muatnya dibantu gantry jib crane
hopper, grab, dan conveyor. Untuk proses bongkar diawali menggunakan generative crane dengan alat bantu grab untuk mengangkat muatan dari kapal, kemudian dimasukkan ke corong hopper dengan kondisi corong bagian bawah tertutup. Sebelum barang dimasukkan ke corong, truk pengangkut muatan sudah siap di bawah corong hopper. Setelah barang dimasukkan ke corong hopper, salah satu TKBM akan membuka corong tersebut supaya muatan dapat masuk ke dalam truk. Kemudian barang dibawa masuk truk lalu keluar ke pelabuhan menuju ke gudang penumpukan. Untuk proses muatnya menggunakan konveyor yang sudah disiapkan sebelumnya sebelum kapal sandar di area dermaga. Kegiatan ini diawali dengan truk yang menumpahkan muatannya ke corong hopper yang nantinya muatan masuk ke konveyor menuju ke arah kapal. Pada bagian ujung konveyor di atas kapal terdapat TKBM yang mengatur posisi muatan supaya pemuatan dapat rata dan penuh serta menghindari hogging dan sagging. Selanjutnya nomor 12, kegiatan bongkar muat curah cair. Nah, untuk curah cair ini dominasi aspal dan CPO, crude palm oil. Untuk kegiatan bongkar muat curah cair ini dikhususkan di kode H dan I karena pipa-pipa tersebut telah disediakan oleh perusahaan pemilik barang. Kegiatan pemuatan curah cair ini didominasi oleh CPO atau crude palm oil dan aspal seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika kapal akan bersandar di dermaga, TKBM sebelumnya sudah menyiapkan beberapa pipa untuk mengalirkan muatan curah cair. Sebelum proses bongkar curah cair, tangki-tangki yang terdapat dalam muatannya di kapal harus dipanasi terlebih dahulu dengan menggunakan pompa pemanas supaya curah cair yang tadinya membeku dapat cair ketika akan dialirkan ke pipa besi. Begitu juga dengan pemuatan curah cair, tangki-tangki tersebut harus dipanaskan dulu. Dengan pompa pemanas lalu dialirkan ke kapal menggunakan pipa besi. Itu merupakan pemuatan daripada curah cair yang akan masuk ke dalam kapal tanker. Selanjutnya yang ke-13. Setelah kegiatan bongkar muat yang ada di wilayah Pelabuhan Palembang ini berakhir, maka perusahaan shipping agency akan mengirimkan beberapa dokumen seperti statement of fact, tally sheet, time sheet, dan daily report yang kemudian sebagai bahan verifikasi. Itu merupakan dokumen pelaksanaan kegiatan bongkar muat sebagai bukti dan penerbitan pranota pelayanan kegiatan bongkar muat oleh Divisi Operasi dan Umum. Oke, selanjutnya hasil pranota tadi akan diinvoice ke perusahaan shipping agency. Apabila tidak ada sanggahan atau tidak ada komentar dari perusahaan shipping agency, maka akan dibuatkan tagihan tersebut akan dikirimkan lagi ke perusahaan shipping agency untuk dibayarkan sesuai dengan tagihan. Setelah itu, bagian keuangan akan menerbitkan nota penggunaan jasa apabila telah dilunasi kegiatan dari awal kegiatan bongkar muat sampai selesai. Ini merupakan jenis-jenis muatan kapal yang diangkut atau yang menjadi komoditi di PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang. Yang pertama, general cargo. Ini kebanyakan equipment atau barang-barang misalnya besi-besi besar itu yang untuk perusahaan-perusahaan. Selanjutnya B cargo ini didominasi oleh semen dan pupuk. Selanjutnya ada curah cair yang tadi didominasi oleh CPO dan aspal. Untuk curah kering didominasi pupuk dan semen. Untuk unitize didominasi mobil atau truk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai instansi-instansi yang terkait dalam kegiatan bongkar muat ini. Yang pertama, Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan. Ini merupakan instansi yang penting karena memberikan izin olah gerak dan pemberian izin surat pemberitahuan berlayar serta memberikan izin kegiatan bongkar muat yang ada di pelabuhan. Kemudian Kantor Kesehatan Pelabuhan ini memberikan surat kesehatan barang atau muatan serta seluruh awak kapal yang ada di kapal. Selanjutnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini diperlukan ketika barang akan diekspor atau barang yang telah diimpor harus mendapatkan izin dari Bea Cukai. Selanjutnya perusahaan shipping agency, di mana perusahaan ini yang menjadi wakil daripada owner kargo dan penerima barang untuk mengurus kegiatan kapal dari awal kegiatan di dermaga sampai berakhirnya kegiatan. Selanjutnya perusahaan bongkar muat yang di sini diwakili oleh PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang atau perusahaan bongkar muat yang lain yang akan melakukan kegiatan bongkar muat yang ada di dermaga. Selanjutnya perusahaan MKL dan freight forwarding ini yang mengatur tracking dan logistik. Kemudian cargo owner atau shipper ini pemilik barang. Kemudian ada tenaga kerja bongkar muat yang nantinya akan melakukan kegiatan bongkar muat yang ada di pelabuhan. Baik, selanjutnya fasilitas apa saja yang ada di kegiatan bongkar muat non peti kemas pada PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang.
Beberapa fasilitas yang ada itu ialah dermaga. Dermaga yang di sini itu ada dermaga multipurpose dan dermaga Sungai Lais. Dermaga multipurpose ini panjangnya sekitar 500 meter dibagi menjadi beberapa kade yang terletak di lokasi bom baru. Untuk kadenya itu dari kade A, kade B, kade DE, kade H, dan kade I. Untuk dermaga Sungai Lais ini luasnya 200 hektar berada di desa Sungai Lais. Untuk perusahaan yang menggunakan jasa di dermaga Sungai Lais yaitu PT Lonsum atau London Sumatera, PT Trimitra, PP Lais, dan PT Indosmen Tunggal. Baik, selanjutnya ialah gudang. Gudang merupakan fasilitas di PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang, yaitu gudang lini 1 dan gudang lini 2. Gudang lini 1 ini gudang yang berada di pelabuhan khusus barang non peti kemas, yaitu ada gudang A, gudang B, gudang C, gudang DE, gudang H, gudang linier, dan gudang XPTP. Selanjutnya gudang lini 2 ini gudang yang berada di luar pelabuhan, biasanya gudang penerima barang atau gudang pemilik ya, biasanya yang kita tahu. Ada juga tadi gudangnya itu ada di wilayah Pelindo juga, tetapi itu termasuk ke gudang lini 2. Selanjutnya kita memasuki lapangan penumpukan. Nah, untuk lapangan penumpukan ini ada lapangan penumpukan 1 dan lapangan penumpukan 2. Di lapangan penumpukan 1 atau lapangan penumpukan lini 1 ini, lapangan yang dibangun di area dermaga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang relatif singkat. Untuk luas bangunan lapangan penumpukan lini 1 ini 30.243 meter persegi dengan kapasitas 60.486 ton per meter kubik. Untuk lapangan penumpukan lini 2 yaitu lapangan yang dibangun tidak di area dermaga, tetapi ini masih milik PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang relatif lama.